Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurse Sapondra Wijaya, Magister Keperawatan. Saya merupakan dosen di Prodi Keperawatan Lubuk Linggau, Poltekkes Kemenkes Palembang. Spesialisasi saya adalah mengajar di bidang kegawat daruratan dan bencana. Pada hari ini, saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran yang saya lakukan dengan menggunakan teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya dalam pengajaran yang berbobot 6 SKS, yaitu mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana. Mata kuliah ini memiliki kode PD 3.5.13 yang dipelajari di semester 5. Mata kuliah ini terbagi dari 1 SKS teori, 1 SKS praktek laboratorium, dan 4 SKS praktek lapangan atau praktek klinik di ruang IGD di rumah sakit. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah 1. Menguasai konsep dan prinsip kegawat daruratan, trauma, dan manajemen bencana. 2. Mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai kewenangan klinis. 3. Mampu melaksanakan prosedur bantuan hidup dasar dan trauma pada situasi gawat darurat dan manajemen bencana. 4. Mampu memberikan pertolongan pada kegawat daruratan anak, kegawat daruratan maternitas, kegawat daruratan psikiatri, keracunan, dan gigitan hewan berbisa. Selanjutnya, menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisa data serta metode yang sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku dengan menganalisa data. Selanjutnya adalah menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Deskripsi mata kuliah ini adalah menguraikan tentang konsep kegawat daruratan, penata laksanaan pasien gawat darurat mencakup bantuan hidup dasar atau basic life support dan bantuan hidup lanjut atau advanced life support. Juga akan dibahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan berbagai kegawatan yang lazim mencakup semua sistem tubuh dan kegawatan di komunitas, yaitu disaster nursing. Ada juga praktik laboratorium dan praktik klinik yang dirancang dalam pembelajaran untuk menyelesaikan capaian pembelajaran yang sudah disebutkan di atas tadi. Selanjutnya, kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana, mahasiswa akan mampu memahami dan menjelaskan perspektif keperawatan gawat darurat. Kedua, mampu menguasai konsep penilaian korban atau triase, mampu menguasai konsep pengkajian gawat darurat umum, mampu menguasai konsep dan prinsip pelaksanaan bantuan hidup dasar, resusitasi jantung paru. Selanjutnya, menguasai teknik evakuasi dan transportasi, menguasai dan memahami kegawat daruratan akibat gangguan muskuloskeletal, memahami dan menguasai asuhan keperawatan gawat darurat pada pasien stroke dan trauma kepala, memahami kegawat daruratan akibat gangguan pernafasan. Selanjutnya, memahami dan menguasai kegawat daruratan akibat keracunan di sistem pencernaan dan gigitan hewan berbisa, memahami kegawat daruratan bidang obsteksi dan ginekologi. Selanjutnya, memahami kegawat daruratan anak, kejang demam. Selanjutnya, memahami dan menguasai penata laksanaan kegawat daruratan psikiatri. Yang terakhir adalah memahami konsep dari teori bencana dan mitigasi bencana. Sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam satu semester. Di awal pertemuan, saya melakukan perkenalan dan membangun keakraban antara dosen dan mahasiswa. Yang kedua, biasanya akan membuka diri untuk diskusi, terutama untuk mengaitkan mata kuliah ini dengan mata kuliah semester sebelumnya dalam bentuk diskusi terbuka, selain untuk merecall. Dalam diskusi, saya biasanya memberikan gambaran tentang pentingnya mata kuliah ini dalam kapasitasnya dalam menyelamatkan pasien di IGD nanti, agar mereka belajar dengan lebih fokus dan lebih giat serta lebih serius juga. Selanjutnya, saya akan membahas kontrak perkuliahan, yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan, termasuk modul perkuliahannya, agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Kemudian pada pertemuan pertama dan kedua akan dibahas materi terkait konsep gawat daruratan, keperawatan gawat daruratnya. Di pertemuan ketiga, keempat, dan kelima akan dibahas terkait pemeriksaan pasien gawat darurat. Di pertemuan keenam,
pembahasan akan dilakukan tentang proses evakuasi dan transportasi. Di pertemuan ke-7 akan dilakukan pembahasan terkait konsep teori bencana dan mitigasinya. Di pertemuan ke-8 kita akan melakukan ujian tengah semester yang dilakukan melalui CBT ya. Pertemuan ke-9 sampai ke-15 atau setelah UTS, pembahasan akan dilakukan terkait tentang penata laksanaan pasien gawat daruratnya itu sendiri, di mana ada 7 subcapaiannya. Di pertemuan ke-16 kita akan melakukan ujian akhir semester juga melalui CBT. Untuk ujian praktikumnya akan dilakukan di laboratorium dan ujian praktik kliniknya akan dilakukan di rumah sakit klinik. Itulah gambaran pembelajaran perkuliahan mata kuliah ini yang saya ampu selama 1 semester berjalan. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi. Pertama ada textbooks, diantaranya adalah Emergency Medicine, Clinical Essential, karangannya Adam and Barton. Kemudian menggunakan beberapa aplikasi yang bisa di-download di Play Store seperti aplikasi Triase dan Full Code untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan pemeriksaan pasien. Biasanya di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran dulu di mata kuliah sebelumnya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya atau di semester sebelumnya, dan akan disambungkan dengan materi yang akan dipelajari akan datang. Kemudian menggunakan Learning Management System yaitu AMS Poltekkes Kemenkes Palembang untuk penugasan dan ujian teori yang bisa diakses secara langsung oleh mahasiswa. Ini adalah wujud tindak lanjut setiap pertemuan, memuat di situ ada bahan pembelajarannya, ada forum diskusi, absensi juga kita melalui AMS, dan penugasan-penugasan. Biasanya di setiap akhir pertemuan juga akan dilakukan kuis sederhana selain untuk melihat kemampuan tangkap mahasiswa, juga untuk melakukan asesmen pada pertemuan pada saat itu. Strategi kedua adalah dengan pembelajaran praktikum di laboratorium terpadu Prodi Keperawatan Lubuk Linggau, Poltekkes Kemenkes Palembang. Kegiatan adalah bentuk perkuliahan praktikum untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam menangani pasien. Dalam perkuliahan ini juga diadakan praktek lapangan langsung di ruang IGD di rumah sakit untuk menyatukan kemampuan teori dan keterampilan dan diaplikasikan langsung di lapangan. Bentuk interaksi lain juga dengan menggunakan WhatsApp grup kelas untuk diskusi kelas terkait kendala-kendala selama proses perkuliahan. Pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran, dalam proses ini, bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Bisa juga dengan interaksi di kelas, dengan adanya kuis. Di awal pertemuan, saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu UAS 40%, UTS 30%, tugas 20%, dan sikap, termasuk kehadiran, di situ dinilai dengan 10%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana secara luring. Selamat menyaksikan, terima kasih. Oke, selamat pagi. Sehat semua ya? Sehat. Saya udah cek tadi di absensi, sepertinya hadir semua. Alhamdulillah tidak ada yang sakit. Di pertemuan ini, pertemuan ketiga, saya ingin masuk di materi initial assessment. Pertemuan pertama udah belajar tentang konsepnya. Pertemuan kedua kita udah belajar tentang triase ya. Masih ingat semua? Masih. Kita cek dulu. Ini ada satu kasus. Oke, ada satu kasus, bisa lihat di depan. Pasien laki-laki 13 tahun, tampak tenang, terdapat luka robek di paha luar sebelah kanan, perdarahan aktif. Terlihat deformitas di tibia fibula sinistra, terdapat luka lecet di pelipis kanan, respiration rate-nya 32 kali per menit, nadinya 90 kali, tekanan darahnya 100/60 mm air raksa. Oke, ini triasenya apa? Siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Oke, baik. Izin jawab, Pak, ini masuk ke triase merah. Oh, triase merah. Alasannya apa? Karena respiration rate-nya 32 kali per menit, selain itu ada perdarahan aktif, Pak. Oke, sangat baik sekali ya. Jadi pernapasan itu di atas 30 udah pasti masuk ke merah. Oke, satu lagi supaya meyakinkan kita. Ini ada pasien 27 tahun mengalami fraktur terbuka di radius ulna dextra.
Perdarahan aktif, pasien terlihat menahan sakit, terdapat luka lecet di pelipis kiri dan laserasi di ekstremitas bawah sebelah kanan. Respiration rate-nya 18 kali per menit, nadinya 60 kali, capillary fill time-nya di atas 2 detik. Ini triasenya apa? Ada yang mau jawab? Oke. Silakan. Izin menjawab Pak, triasenya triase merah. Oh, merah juga ya? Kenapa ini alasannya kalau yang ini merah? CRT-nya lebih dari 2 detik dan pasien merupakan pasien faktur terbuka dengan pendarahan aktif. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Oke, jadi di sini kata kuncinya ada di capillary fill time-nya ya, 2 atas 2 detik. Jadi untuk mengingatkan, ya, kita masuk ke materi hari ini ya. Jadi triase udah tahu, kita masuk ke hari ini. Kalau triase tadi batas ke penilaiannya dulu, ini prioritas apa. Lanjut kita masuk ke tahap selanjutnya adalah melakukan penilaian pasien, anamnesa pasien. Yang dinilai adalah airway, breathing, dan circulation. Jadi, oke. Pertama yang kita adalah gambaran umum pasien. Gambaran umum seperti apa pasien itu datang, mekanisme cederanya seperti apa. Terus tingkat kesadarannya harus kita lihat. Kesadarannya, seperti kita tahu, tingkatan paling tinggi adalah kompos mentis, paling rendah adalah koma. Bisa juga kita ukur menggunakan GCS-nya. Oke. Selanjutnya kita cek airway, breathing, dan sirkulasinya. Airway yang harus kita lihat di airway adalah ada nggak sumbatan jalan nafasnya, baik itu berupa cairan, benda padat, atau lidah yang jatuh ke belakang. Ya, itu harus selalu, karena ini yang paling utama. Baik tertutup penuh, total, atau tertutup sebagian. Tandanya apa Pak? Tertutup sebagian dari suara nafasnya. Ada suara nafas itu snoring, atau kita biasa ngomong ngorok. Ada gargling, atau suara orang kumur-kumur. Kalau gargling artinya itu ada penumpukan cairan. Ya, kalau snoring adanya penumpukan benda padat. Bisa aja lidahnya juga yang jatuh ke belakang. Oke, ini penata laksanaannya. Pertama, manajemen airway. Ingat, ada head teeth, chin lift, jaw thrust. Kalau dia ada resiko cedera servikal, kita pastikan kita harus menggunakan jaw thrust. Jaw thrust. Selanjutnya tadi, kalau dia suaranya ngorok, kita pakainya OPA, orofaring airway. Kalau suaranya orang seperti kumur-kumur, kita lakukan suction. Kalau pasiennya tidak sadar. Kalau pasiennya sadar, bisa kita miring kanan, miring kiri. Tetapi hati-hati terhadap resiko cedera servikalnya. Pastikan udah stabil ya. Pakai apa stabilisasinya? Neck collar. Atau bahasa lainnya cervical collar juga boleh. Oke, selanjutnya ini gambarnya. Supaya kita nggak lupa. Ini yang dinamakan jaw thrust. Ini orofaring tube. Atau di rumah sakit kadang disebutnya OPA. Mayo, Gudel, itu sebenarnya merek-merek ya. Kita terbiasa menyebut merek di Indonesia. Cara mengukurnya dari ujung mulut sampai di daun telinga. Mengukur, karena akan berbeda-beda nanti. Tuh, anak-anak, dewasa. Selanjutnya, di breathing, apa yang pertama kali harus dilakukan di breathing? Look, listen, and feel. Dilihat, ini pasien bernafas atau enggak. Rasakan napasnya ada apa enggak. Kemudian berapa pernafasannya? Normal pernafasan berapa? 16. Oke. Di bawah 16 atau di atas 20 berarti ada permasalahan di pernafasannya. Tindakannya apa? Pasti oksigenasi, pasti. Dilihat gerakan dadanya. Misalkan saat inspirasi yang kanan mengembang kok yang kanan mengembang, yang kiri enggak. Nah, itu kan berarti ada permasalahan. Bisa aja paru-parunya kolaps karena ada perdarahan atau cairan di dalam. Bisa aja ada fraktur tulang kosta di sini. Itu namanya flail chest. Oke. Jangan lupa inspeksi palpasi perkusi dan auskultasi. Penata laksanaannya apa? Di airway dan breathing, penata laksananya tadi, kalau snoring kita pasang OPA, kalau gargling kita suction. Itu dua penatasan awal. Jangan lupa cervical collar. Selanjutnya head teeth chin lift. Untuk alat kita punya suction. Untuk cairan, kalau benda padat kita punya forceps. Itu kayak pinset, lebih panjang.
ujungnya lebih lebar untuk mengangkat kalau ada benda-benda padat yang ada di ujung jalan napas kita. Selanjutnya, untuk mempertahankan jalan napasnya, kita bisa pakai orofaring airway, nasofaring airway, laryngoskop, dan lain-lain. Selanjutnya, ini alat-alat dalam pemberian oksigen. Yang pertama, pilihan pertama, lini pertama adalah nasal kanul. Ini nasal kanul. Ada masker sederhana, dan yang ada sedikit membedakan adalah rebreathing dan non-rebreathing mask. Ini adalah back valve mask atau BVM. Atau kalau di rumah sakit dibilangnya ambu bag, itu merek juga ya, ambu. Nah, ini untuk apa? Untuk memberikan pertolongan pada pasien dengan pernapasan tidak spontan atau gagal napas lah. Kalau di rumah sakit sering dibilangnya kita melakukan apa? Bagging ya, bagging. Selanjutnya yang terakhir adalah sirkulasi. Sirkulasi itu adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan balik lagi ke jantung. Itu sirkulasi. Yang pertama itu adalah harus cek nadi. Cek nadi itu adalah yang paling penting. Jangan sampai kita sibuk menjahit lukanya, kita sibuk merapikan jahitan luka tadi, tetapi kita lupa ternyata pasien udah tidak ada nadinya. Percuma. Kalau tidak ada cek nadi, kalau tidak teraba nadinya, dilakukan namanya CPR. Nanti akan dipelajari di pertemuan selanjutnya CPR. Cek nadi ini yang paling pertama adalah cek nadi yang paling dekat dengan jantung. Nadi mana? Nadi karotis. Karena kalau di nadi karotis saja nggak ada, otomatis nadi yang lebih distal lagi itu juga nggak ada. Oke. Kemudian rate-nya, berapa banyak nadinya dalam 1 menit, itu diukur. Selain berapa banyak, kualitasnya juga. Misalkan nadinya 80, normal nggak 80? Normal kan? Tetapi kok lemah? Nah, ini juga berarti ada permasalahan di sini. Misalkan nadinya 120, normal nggak? Nggak normal. Ini pasti ada permasalahan di situ. Nanti kita tambah lihat lagi di adakah perdarahan eksternal maupun internal. Kalau eksternal tuh bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Mudah sekali. Yang sangat berbahaya tuh kalau ada perdarahan internal. Jadi di dalam badan kita nih, di seluruh tubuh kita nih, ada beberapa bagian yang bisa menampung cairan dalam jumlah banyak. Rongga dada, ya, rongga abdomen, dan di pelvis. Ini bisa mengumpulkan darah banyak dan nggak ketahuan kalau itu ada perdarahan. Kecuali kita cek secara berkala. Nih kita cek nih, kapiler refillnya dicek, tekanan darahnya dicek secara berkala. Makanya kalau ada pasien datang, ada cedera, jejas di di dada, di abdomen, itu kita lihat. Kita cek nadinya, kemudian kita observasi. Ini menjadi satu permasalahan nanti di rumah sakit. Sering banget disebut pasien nggak diapa-apain di rumah sakit. Si keluarga korban tadi. Makanya pentingnya kita komunikasi dengan keluarga pasien. Kondisinya seperti apa dan ini akan diobservasi. Kita cek nadinya setiap 10 menit. Apakah kecenderungannya menurun? Kalau kecenderungan menurun, kemungkinan ada perdarahan. Kalau perdarahannya terlihat nih ya, eksternal, kontrol perdarahan dan lakukan penggantian cairan. Penggantian cairan tuh kalau diganti dengan darah 1:1. Hilang 500 cc diganti 500 cc. Kalau dengan cairan itu 1:3. Hilang 500 harus diganti 1500 cc cairan. Oke. Resusitasi cairan harus ada penggantian cairan. Penggantian cairan ini juga ada rumusnya. Ada rumusnya berapa kehilangan cairannya. Kan kita nggak tahu nih berapa kehilangan cairannya. Dia datang dari diantar masyarakat kecelakaan, perdarahan banyak. Kan kita nggak tahu sebelumnya. Ini udah kehilangan 2 liter kah, 1 liter kah, 500 cc kah? Taunya dari mana? Dari manifestasi klinisnya. Paling pertama adalah nadinya berapa, sama capillary refill time-nya. Tuh, ya. Nih bisa dilihat seberapa banyak perdarahannya. Lihat dari nadinya. Kalau nadinya di atas 120 kali per menit,
kemungkinan perdarahannya udah sampai 30-40% jumlah darah dari keseluruhan volume darah orang tersebut. Volume darah orang tersebut berapa? 70 dikali berat badan pasiennya. 70 dikali misal berat badannya 50 kg. Berarti 70 dikali 50 berarti 3.500 ya, atau 3,5 liter jumlah keseluruhan darah si pasien, jumlah keseluruhan darahnya. Kalau kehilangan darahnya ada di 30%-nya, ya 30% dari 3.500 berapa tuh? 10%-nya berapa? 350 kan? Dikali 3, 1.100. Ini kalau kalian sering ke Matahari mudah ngitung kayak gini nih. 70 diskon 70 plus 20, dari jauh aja kita udah bisa lihat, oh harganya jadi 200. Ini penting, matematika dasar ini sebenarnya, cuma penting harus untuk kita ketahui. Yang lainnya, tanda-tanda lainnya adalah apa? Frekuensi napas pasti meningkat, CRT juga pasti meningkat, dan status mental, kesadarannya makin menurun. Dari biasa kok makin ngantuk nih. Penggantian cairannya kristaloid dan darah ya. Kristaloid kalau di kelas 1, kelas 2 boleh diganti cairan kristaloid, itu NaCl, asering tuh ya. Jangan dikasih D5, jangan, bahaya. Dan darah. Darah ini jadi pilihan, tetapi kan mencari darah tidak semudah mencari cairan NaCl, cairan asering yang ada di apotek-apotek banyak. Darah kadang nggak ada, kita harus cari dulu. Tukang becak di depan misalkan buat status WA lah, buat story, itu berguna nggak sebenarnya? Nggak tahu juga ya. Kamu kalau nemu status itu diapain? Baca, oh, ya lewat. Baca, oh. Oke, ini udah saya jelasin tadi. Nah, kemudian habis ini ada kasus. Kita buat kelompok, kita buat 4 kelompok ya. Kita buat jadi 4 kelompok, berarti 10 orang. Kemudian kerjakan. Ini ngerjainnya saya kasih waktu 5 menit lah. 5 menit nih udah panjang sebenarnya. Nanti kalau kalian menghadapi pasien langsung, nggak ada menitnya, zero. Harus segera dilaksanakan. Nggak ada kesempatan kita mau mikir ini mau diapain. Harus langsung eksekusi. Makanya konsepnya gawat darurat adalah harus ditangani dengan cepat dan tepat. Itu harus satu, nggak boleh cepat aja tuh salah, nggak boleh benar cuma loading, harus benar dan zero time-nya. Oke, sekarang silakan bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok. Saya kasih waktu 5 menit tadi. Oke, waktunya udah selesai. Sekarang kita pilih dulu siapa yang akan menampilkan hasilnya ya. Kita pilih di kelompok paling depan aja. Kelompok paling depan, coba hasil diskusi kelompoknya. Silahkan dipaparkan. Mau diapain nih pasien supaya tetap hidup? Oke, boleh berdiri deh. Biar kelihatan semua. Pak, dari hasil diskusi kelompok kami untuk triasennya itu masuk ke triase merah. Oke. Terus tindakan yang dilakukan itu yang pertama kita lakukan suction terlebih dahulu. Kemudian setelah dilakukan suction kita berikan oksigenasi 8 ml per menit. Jadi bisa menggunakan masker sederhana. Terus selanjutnya kita bisa menghentikan perdarahannya dengan menggunakan direct pressure tadi Pak. Terus kemudian kita bebat. Lalu kita bisa lakukan resusitasi cairan dengan rumus 70 kali berat badannya tadi. Terus sesudah itu dikali lagi dengan persentase dari perdarahannya. Jadi 70 dikali 50 itu kan dapatnya 3.500. Terus dikali lagi dengan 20%, jadi dapatnya 700 cc. Kemudian setelah itu kita observasi lagi tanda-tanda vital selama 2 jam. Observasi tanda-tanda vitalnya itu 10 menit sekali. Terus kemudian kalau sudah kita bisa lakukan tindakan selanjutnya itu dengan USG. Oke. USG untuk melihat ya ada perdarahan internalnya apa enggak. Oke. Tadi pemberian cairannya melalui apa tuh? 700 cc tuh. Oral, infus? Melalui infus ya, 700 cc, jangan salah juga ya. Oke, kelompok lain ada tambahan atau koreksi? Ya Pak. Oke, boleh.
menjawab dan menambahkan jawaban dari kelompok 3, yaitu kurangnya stabilisasi vertikal dengan vertikal keluar. Setelah itu setelah stabil, atur jalan nafas. Oke, tadi kurang ya cervical collarnya. Jadi kayak gini konsepnya. Kalau ada pasien datang ke IGD, oke boleh duduk dulu. Kalau ada pasien datang ke IGD dengan penurunan kesadaran, kita harus memastikan, kita harus suuzonkan ini ada cedera cervical sampai kita membuktikan kalau ini tidak terjadi cedera cervical. Pembuktiannya dengan apa aja tuh? Cedera cervical tadi. Oke, itu dan terutama dengan pemeriksaan tambahan ya, pemeriksaan ronsen untuk memastikan nggak ada cedera cervicalnya, baru boleh kita lepas tadi cervical collarnya. Oke, udah keren sekali. Tadi bisa dipastikan pasien selamat ya, selamat, mungkin pindah ke ruangan, nggak jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, jadi kayak gitu ya. Besok kalau ketemu pasien langsung di IGD, emang konsepnya harus kayak main catur. Kita harus tahu 2 langkah ke depan ini ke arah mana pasien. Jadi kita harus memastikan tindakan yang kita lakukan itu cepat dan juga harus dilakukan dengan tepat. Oke, itu di konsep di gawat darurat. Pastikan jadi selama di kelas teorinya harus mateng. Nanti ketika kalian kerja makin dapat pengalaman, akan memiliki ketenangannya sendiri untuk menghadapi situasi-situasi yang seperti ini. Oke, kira-kira materi hari ini sampai di sini. Tapi saya pengen tahu dulu nih, udah ngerti semua apa belum? Soalnya kalau ditanya ngerti belum? Ngerti Pak, kayak gitu. Kita main kuis dulu aja ya. Oke, duduknya di kayak semula dulu. Kita main kuis. Oke, silakan join dulu ke depan. Habis itu kita, ini cuma 10 soal, cuma pengen tahu aja materi hari ini. Nanti 10 besar, ranking 10 besar akan saya kasih poin tambahan untuk dinilai tugasnya ya. Untuk dinilai tugasnya. Oke, baru 3 peserta yang join. Agak ini ya sinyalnya ya. Oke, kita mulai ya. Oke, silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai semua. Udah ya, kita selesaikan. Oke, ini 3 besarnya. Selamat. Oke, nanti itu yang 3 besar kan. Nanti 10 besar saya kasih tambahan nilai untuk dinilai tugas. Oke, terima kasih ya atas waktunya. Silahkan diinternalisasi dulu materi hari ini sebelum kita ke materi selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.